Kota Surabaya, sebuah kota yang memiliki pesona unik, makanan yang beragam, dan sejarah yang kaya. Kota ini merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Kota ini juga salah satu kota terbesar di Indonesia, juga dikenal sebagai Kota Pahlawan. Namun, kali ini kita tidak akan membahas tentang sejarah Surabaya, melainkan kita akan mengenal lebih jauh salah satu jemaat GPIB di Kota Surabaya, yaitu GPIB Immanuel Surabaya. GPIB Immanuel Surabaya beralamat di Jalan Bubutan nomor 69 Kota Surabaya. Tepatnya di wilayah Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Mungkin bagi kita semua, nama Alun-Alun Contong menjadi nama yang unik dan menarik. Karena memang nama ini berawal dari sejarah wilayah ini yang sebelumnya merupakan alun-alun dari Keraton Surabaya yang pernah berjaya di masa lalu. Demikian juga dengan nama wilayah Kecamatan Bubutan sendiri. Wilayah ini juga punya sejarah tersendiri karena berasal dari kata butotan yang artinya pintu gerbang. Dan ini menandakan bahwa tempat ini dulu menjadi sebuah pintu gerbang dari wilayah yang awalnya digunakan sebagai tempat pemukiman abdi Keraton Surabaya. Wilayah Bubutan di masa lalu juga menjadi wilayah yang punya sejarah bagi kemerdekaan Indonesia. Karena wilayah ini dahulu menjadi markas para pejuang dan para santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah saat peristiwa 10 November 1945 yang saat ini kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Di wilayah ini juga terletak Gedung Pergerakan Budi Utomo, makam dari salah satu pahlawan nasional yaitu Dr. Sutomo, dan juga bangunan-bangunan tua bersejarah dari zaman Belanda, termasuk di dalamnya adalah gedung gereja GPIB Immanuel Surabaya. Gedung gereja GPIB Immanuel Surabaya adalah salah satu gedung sejarah peninggalan Belanda. Tahun ini telah berusia 103 tahun, dan karena dianggap sebagai peninggalan sejarah, maka tahun 1998 gedung ini ditetapkan sebagai salah satu gedung cagar budaya di kota Surabaya. Dan status ini sendiri menjadi sebuah kebanggaan buat warga jemaat, sekaligus juga menjadi sebuah tanggung jawab besar, karena di dalamnya ada tanggung jawab untuk memelihara dan merawat gedung gereja ini. Sejarah gedung gereja ini berawal dari keinginan Abraham Christopher Kurtz untuk membangun gereja di wilayah Bubutan. Setelah sebelumnya, gereja yang dibangunnya di wilayah Kerembangan diubah fungsi dengan bagian baru. Dan karena peran dan jasanya, makam Abraham Kurtz saat ini ada di samping gedung gereja GPIB Immanuel Surabaya. Peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja ini dilakukan oleh Dina Burs, yang merupakan putri dari Dominic J. A. Burs pada tanggal 29 Juni 1920 dan diresmikan oleh sang ayah pada tanggal 24 Desember 1922 dengan nama Bubutan Kirk atau Gereja Bubutan. Saat ini di usianya yang ke-103 tahun, GPIB Jemaat Immanuel Surabaya memiliki jemaat sejumlah 408 kepala keluarga yang terdiri dari 1.155 jiwa berdasarkan data tahun 2017. Data tersebut kemungkinan sudah tidak lagi akurat karena layaknya jemaat di pusat kota, banyak warga jemaatnya berpindah tempat tinggal di luar wilayah. Awalnya jemaat GPIB Immanuel Surabaya merupakan bagian dari jemaat GPIB Surabaya bersama-sama dengan jemaat Darmo Chapel yang kemudian bernama GPIB Ebenezer, jemaat cabang utara yang selanjutnya bernama GPIB Peniel, dan juga jemaat cabang Maranatha yang kemudian menjadi GPIB Maranatha. Pemisahan terjadi pada tahun 1969 yang kemudian membuat masing-masing jemaat berdiri sendiri menjadi jemaat mandiri. Dan sejak saat itulah kemudian jemaat GPIB Immanuel Surabaya terus melaksanakan pelayanan juga kesaksiannya di wilayah kota Surabaya. Sebagian besar warga jemaat GPIB Immanuel Surabaya saat ini telah berusia lanjut. Dan hal ini tentunya cukup mempengaruhi kondisi perekonomian jemaat. Ditambah lagi pandemi COVID-19 yang kurang lebih berlangsung 2 tahun semakin mempengaruhi kondisi jemaat ini. Namun di tengah-tengah kondisi yang menyulitkan ini, gereja ini tetap bersemangat dan berjuang untuk melaksanakan pelayanan dan juga kesaksiannya di tengah-tengah kota Surabaya. Selain gedung gereja utama yang letaknya di Jalan Bubutan nomor 69, terdapat juga salah satu gedung gereja yang merupakan pos pelayanan dari jemaat GPIB Immanuel Surabaya
yang terletak di wilayah Banyu Urip, kurang lebih 3 km jaraknya dari gereja utama. Dengan seluruh tantangan yang dihadapinya, GPIB Immanuel Surabaya tetap melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan untuk melayani dan juga bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Dan semua itu dilakukan di seluruh bidang pelayanan yang ada dengan berbagai penyesuaian. Dilaksanakan oleh seluruh pelayan-pelayan yang ada di gereja ini. Secara khusus, pendeta, 50 orang diaken dan penatua, bahkan juga pengurus dan pelayan unit-unit misioner yang ada. Secara khusus, Pelkat PKP. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan PKP yang telah memberi kami kesempatan melayani dalam program Aku Bagianmu. Kami sangat bersyukur dengan adanya program ini, kami dapat saling menyapa kaum perempuan dimanapun berada, baik di kota maupun pelosok daerah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Yemima Jacqueline Marcelin Manopo, selaku Ketua Pelkat PKP GPIB Jemaat Immanuel Surabaya, periode 2023-2025. Sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, kami sebanyak 9 orang terpanggil untuk melayani di Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Bersyukur kepada Tuhan Sang Kepala Gereja, beberapa program kami yang berjalan adalah ibadah rutin setiap hari Senin pukul 18.00 WIB. Kami juga bersyukur kepada Tuhan dapat mengikuti ibadah Persekutuan Kaum Perempuan Mupel Jatim yang dilaksanakan pada bulan Juli dan September, di mana kegiatan ini berlangsung setiap 3 bulan sekali dengan tujuan membangun kebersamaan dalam pelayanan antar Pelkat PKP Mupel GPIB se-Jawa Timur. Bersama kami juga berbagi sukacita dan harapan dalam doa dan perkunjungan bagi ibu-ibu terkasih yang mengalami kelemahan tubuh maupun dalam pemulihan, dan juga bersama merasakan sukacita dalam menyambut kelahiran anggota keluarga yang baru. Tidak hanya berbagi kasih bersama saudara seiman, kami juga berbagi kasih dan sukacita bersama saudara-saudara yang tidak seiman dalam kegiatan takjil ceria pada bulan puasa. Kaum perempuan GPIB juga diharapkan dapat menjadi wanita-wanita yang tangguh, sehat, dan kuat. Karena itu, untuk menjaga kesehatan jasmani ibu-ibu, kami mengadakan senam PKP yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.00 WIB di minggu pertama dan ketiga di setiap bulannya. Selain sehat bersama melalui kegiatan senam, kami juga ingin membangun kreativitas dan keterampilan ibu-ibu terkasih melalui kegiatan merajut yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 15.00 WIB yang diharapkan nantinya dapat mendukung perekonomian keluarga ibu-ibu terkasih melalui penjualan hasil rajutan tersebut. Memuji Tuhan adalah bagian dalam ibadah umat Kristen. Karena itu, bersama kami memuji Tuhan dalam pelayanan paduan suara Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Kegiatan latihan paduan suara Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18.00 WIB. Seorang wanita yang tangguh, ibu dan istri adalah suatu kewajiban untuk ikut mengembangkan kehidupan ekonomi baik dalam keluarga maupun pelayanan. Untuk kegiatan pencarian dana kami guna mengembangkan ekonomi dalam pelayanan, kami mengadakan penjualan lotre yang mana kami lakukan di setiap ibadah rutin PKP. Dan selain itu kami juga mengadakan pencarian dana berupa pre-order makanan dan kafe PKP untuk menunjang kegiatan rencana ibadah Padang yang akan kami lakukan di tahun 2024. Demikianlah beberapa program kerja kami yang telah terlaksana hingga saat ini. Kiranya dapat menjadi berkat dan inspirasi untuk kaum perempuan yang menyaksikan program ini dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.